Jadi ini hasil pemikiran gue dan hasil gue gara-gara akhir-akhir ini gue sering banget nonton podcastnya Joe Rogan kan. Terus gue punya pemikiran apa wrestling tuh udah nggak semenarik kayak 90-an kali ya. UFC itu dulu tahun 90-an itu kayak belum seru. Emang belum seru sih ya. Gue juga pernah beli VCD apa DVD lupa gitu. Terus gue beli karena ada gue beli itu karena gue gratis. Jadi gue beli dulu kan ada namanya Distara, mungkin lo pada nggak tahu yang nonton di sini kelahiran 2000-an lo mungkin nggak tahu apa itu Distara. Distara itu tempat jual VCD DVD, lu mungkin juga nggak tahu VCD itu apa ya, tapi ya gitulah VCD mereka jual di VCD DVD. Nah di situ ada original, itu ada jual Smackdown aja, nggak tahu kenapa nggak jual Raw juga, jual Smackdown dan pay per view deh sama biografi gitu kan. Biografi juga nggak lengkap lagi, misalnya biografi itu ada 3 disc sih, disc 2 nggak ada, aneh lah pokoknya. Terus gue beli berapa dan akhirnya free 1. Ya udah gue ambil apa ya, gue ada UFC, ada Ken Shamrock, karena gue kenal Ken Shamrock, mantan pegulat WWE juga. Terus gue ambil, gue nontonnya, itu boring banget tuh UFC tahun 2000 apa 99. Wah boring banget lah, nggak seru gitu si UFC zaman dulu itu. Terus gue tahu UFC lagi 2008 apa 9 lah. Gue udah mulai tahu UFC mulai gede nih, dan kesini udah UFC kalau nggak salah gara-gara Brock Lesnar juga deh. Brock Lesnar ke UFC, pas gue lihat UFC gede banget kan, ini udah Las Vegas, udah gede banget lah sih, penontonnya banyak, udah kayak wrestling gitu. Terus gue mikir kan, jadi UFC itu sempat mau bangkrut. Gosipnya sih Shane McMahon pernah nawarin ke Vince, terus katanya ngapain sih beli kayak gitu, bentar lagi juga bangkrut gitu. Ternyata UFC gede banget, jadi gede banget sekarang. Terus dibeli sama perusahaan namanya Zuffa, gue lupa tuh. Terus udah gitu, udah dibeli gitu, akhirnya UFC dipush sama kayak sekarang pay per view apa segala macem, dan mungkin ada semi ngambil sesuatu dari wrestlingnya juga ya, bukan pertandingannya tapi dramanya gitu, karena orang-orang tuh lebih suka drama gitu. Sejarahnya pro wrestling itu gede banget zaman dulu, gede banget gitu. Terus banyak orang nyangka kalau pro wrestling itu real kan. Ini gue juga udah bikin videonya tentang wrestling itu bohongan apa enggak ya gitu. Scripted atau gue sebenarnya nggak suka ngomong bohongan, tapi scripted atau enggak, apa scripted atau real gitu ya. Gue sih pasti bilang wrestling itu kalau fight-nya itu emang koreografik dan scripted, tapi kalau dibilang fake bohongan sih enggak juga ya. Ya bisa lihat ini balik kayak gitu, kayak korban-korbannya banyak gitu. Tapi waktu itu wrestling itu dibilang kayak olahraga yang beneran, kayak feud-nya beneran. Jadi kalau misalnya zaman dulu banget lah, kalau nggak salah 60-70 tuh orang, kalau misalnya ada feud, misalnya contoh ya zaman sekarang gitu kayak Undertaker dari Roman Reigns lawan Kevin Owens gitu, mereka tuh benar-benar dipisah, nggak pernah di backstage tuh ngobrol bareng, nggak boleh mereka kelihatan gitu. Jadi kalau benar-benar mereka tuh boleh ngobrol kalau ruangannya tuh tertutup banget gitu, nggak boleh mereka saling sapa apa ngopi bareng, breakfast bareng, nggak boleh gitu, nge-gym bareng tuh nggak boleh, karena nanti takut ada orang lihat. Jadi ngelihat kan wrestling ini bohongan, wrestling ini nggak benar, mereka nggak benar-benar musuhan gitu. Jadi saking gitu akhirnya wrestling bilang kalau ini sport entertainment gitu. Jadi akhirnya terus sampai menurut gue peaknya wrestling itu di tahun 90-an ya, itu era lawannya Monday Night War lah. Di situ semua orang pada nonton wrestling kan. Emang sih dari segi kualitas show-nya, sport entertainment-nya udah oke banget itu, udah dari segi story dan segala macam. Nah, UFC masih biasa aja, tapi sekarang terus kayak berbalik gitu. Orang-orang tuh yang kalau kayak gini deh, orang-orang tuh yang nonton wrestling ya sekarang, zaman 90-an gitu, orang-orang nonton wrestling itu, jadi kayak kalau orang nonton UFC, ngapain gue nonton UFC? Boxing bukan, pro wrestling bukan gitu. Nah kalau sekarang tuh beda. Kalau lu ngapain nonton wrestling, pro wrestling, UFC bukan, boxing juga bukan. Jadi tengah-tengah gitu. Kayak punya niche marketnya banget wrestling, dan rata-rata sih yang suka wrestling ya dulu zaman sekarang itu ya rata-rata anak-anak SD, SMP, mulai besar mereka mulai bosan, mereka cari tontonan baru, akhirnya mereka berakhir ke suka UFC atau suka pro wrestling lain gitu. Kayak gue lebih suka UFC gitu daripada wrestling independen. Gue suka, cuma biasa aja lah, nggak jadi nontonin gitu kalau tiap ada acara gitu. Nah gue kayak
UFC ini gue suka gitu. Kalau dibilang suka banget kayak wrestling enggak ya, tapi gue suka aja gitu. Kadang UFC itu kayak tinju ya. Itu sama sih kayak pro wrestling, kadang-kadang ada pertandingan yang bagus, kadang-kadang ya boring juga pertandingannya 3 round sampai 5 round tuh akhirnya gue paling sebel ya kalau di tinju atau UFC gitu ending itu karena decision sama juri gitu, karena penilaian poin apa segala macam. Gue paling males sih, gue lebih suka yang dar KO atau tap out, itu lebih suka kayak gitu. Nah sekarang tuh kayak kenapa ya orang itu nggak ini sama pro wrestling gitu. Kayak pro wrestling tuh udah kayak ini konsumsi buat anak kecil, ini mah konsumsi buat ya niche market aja gitu. Kesalahan juga menurut gue kayak itu nurunin rating jadi buat anak kecil, jadi terlalu ngeliatin nih loh produk-produk kita yang ramah anak-anak kayak gitu. Padahal menurut gue nggak usah ya, kayak zaman dulu aja zaman Attitude Era gue suka kan Attitude Era, dan pas Attitude Era itu bukan yang ramah anak-anak gitu, tapi pada diliatin gitu. Ini analog ini menurut gue ya kayak gue mau takut jemput ya, nggak jadi kata aja. Nah jadi balik lagi tuh kayak gitu menurut gue ya, karena jadi apa ada orang yang seumur gue atau di atas gue gitu yang masih suka sama pro wrestling gitu. Dan juga kalau dari segi packaging itu UFC udah wrestling banget itu dalam artian ya tadi gue bilang, apa UFC benar-benar real atau dia itu ada scripted, ada fake-nya gitu. Karena kayak Khabib dibenang-benangin tuh, jadi dia kayak nggak undefeated, terus dia akhirnya pensiun. Tapi gue juga nggak percaya gitu kalau UFC ini, karena kalau misalnya UFC scripted ya misalnya si Empang bisa menang karena debutnya Brock Lesnar juga di debutnya kan kalah kan, bubuk aja dia gitu. Nah kalau soal kenapa gue bilang ini WWE banget atau wrestling banget itu UFC itu karena mereka udah tahu cara jual tiketnya. Kayak ada pesona-pesona kayak Conor McGregor lah. Conor McGregor sama Khabib tuh kan gede banget kan. Mungkin untuk orang-orang Indonesia mungkin kayak kenapa salah satu alasan kenapa Khabib juga di kontrak di UFC ya. Selain dia dia bagus dari wrestling dari MMA skill MMA-nya dia itu muslim gitu. Dia muslim pertama yang champion kan. Selain muslim juga dia bisa ngeraup pasar muslim, kayak di orang-orang Indonesia pasar Indonesia banyak muslim kan. Nah, jadi orang-orang Indonesia tuh jadi ngelihat jadi favorit sama Khabib gitu. Khabib Nurmagomedov apalah itu gitu. Jadi fuck lah Conor McGregor bla bla bla. Jadi si UFC itu tahu banget pasarnya gitu. Nah promo-promonya juga yang waktu Conor McGregor sama Khabib tuh, yang si Conor ngelempar kursi ke bisnya, terus dia ditangkap kan, di penjara berapa hari, terus dia ngatain si Khabib, nawarin alkohol, ngomong rasis. Itu menurut gue itu kayfabe sebenarnya, bener-bener itu buat ini aja gitu, ngejual tiket aja. Karena Conor McGregor, jadi waktu itu ya menurut gue itu salah satu feud yang pas Conor McGregor sama Khabib, karena legendaris kan, sampai sekarang orang nunggu rematchnya gitu. Kenapa pas? Menurut gue Khabib tuh nggak banyak ngomong orangnya, sementara Conor McGregor banyak ngomong. Menurut gue ya, dia ngomong rasis gitu, tahu itu tuh jualan tiket banget. Menurut gue sih, apakah bisa dibilang dia rasis? Bisa, tapi apa dia bisa dibilang nggak rasis? Bisa juga. Mungkin dia sebenarnya hatinya nggak rasis, dia sebenarnya baik gitu. Mungkin ya, tapi di balik semua itu dia tuh tahu cara jual duit. Jadi gue harus ngapain biar dapat duit gini nih? Ya lu harus rasis, ya gue lakuin rasis gitu. Gue yakin sih Conor McGregor ada kayak gitu. Orang dia waktu pas lawan boxing aja, lawan Floyd Mayweather aja, dia kan trash talk terus kan, dua-duanya tuh perang apa, pas boxing udah beres memang pelukan gitu, kayak udah gitu, kayak nggak ada berapa ininya. Terus kayak si Conor McGregor dipasangin sama Khabibnya juga malah yang diem, jadi tahu pas itu juga endingnya Khabib menang kan, jadi si Conor McGregor dia juga kalah. Jadi kayak villainnya Conor, hero-nya face-nya tuh Khabib gitu. Jadi menurut gue tuh ada pola-pola wrestling kan gitu. Makanya sekarang tuh gue bingungnya, wrestling kayaknya udah nggak bisa naik. Mungkin butuh waktu lama dan butuh banget kemenarikan dari wrestling yang baru gitu. Apa sih yang ini gitu? Karena dari UFC udah gulatnya lebih, pertandingannya lebih seru. Kalau wrestling kan scripted dan gitu-gitu lagi kan.
terus pertandingannya lebih seru dan pertandingannya bisa ke umum gitu, bisa orang-orang yang mungkin suka tinju bisa nonton juga, karena kalau wrestling tuh kayak spesifik aja orang yang suka wrestling, kalau nggak suka wrestling ya bosen gini-gini gitu. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk wrestling naik lagi ke top levelnya di dunia perinian gitu. Tapi menurut gue tetap sih boxing atau tinju itu masih, mungkin sekarang udah kegeser kalau sama UFC kali ya. Mungkin tinju nomor 2, nggak tahu juga sih. Tapi kayaknya kalau ngomongin sekarang UFC itu ada di atas UFC dan MMA. Kalau gue bilang sih UFC sih ya. UFC itu di atas WWE sih kalau dari segi kepopuleran segala macamnya gitu. Kayak apalagi perempuan kayak Ronda Rousey itu kenal banget, terus Randy Couture kan bisa akhirnya bisa masuk dunia perfilman gitu. Itu sih. Siapa lagi ya wrestling sekarang? MMA tuh banyak juga kan, ada K1 kayak apa lagi? Banyak lah pokoknya MMA gitu sih. Gue yaudah deh gitu ya, sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.